Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi peserta upskilling dan reskilling program kewilayahan kewirausahaan 32 JP mulai hari ini dan sampai hari Jumat ya, Bapak Ibu. Kita akan masuk kembali ke materi, tapi materinya ini akan lebih pada praktik ya, praktik pembuatan dan nanti akan ada Mas Raka Bagus dan Mbak Catherine Tristiana yang akan membimbing, yang akan menemani terkait penjelasan dan mungkin pembuatan ya, pembuatan Omsetku itu sebagai aplikasi PKK atau KWU. Dan mungkin secara detailnya hari ini dan beberapa hari ke depan akan seperti apa, mungkin secara detail bisa dijelaskan oleh Mas Raka atau Mbak Catherine ya selaku pematerinya. Maka dari itu kita langsung mulai saja, langsung kepada materinya yaitu penjelasan omsetku dan tabel omset yang akan dijelaskan oleh Mas Raka Bagus dan Mbak Catherine. Kepada Mas Raka, saya persilakan Mas. Baik, terima kasih Mas Arya atas kesempatannya. Hmm. Jadi pertama-tama mungkin yang akan kita presentasikan yaitu mengenai pengenalan maupun perbandingan ya dari si tabel omset dan juga platform PKK yang sebelumnya sudah kita perkenalkan pada hari Jumat sebelumnya. Di sini eh, untuk Kak Katrin, apa sudah siap Kak Katrin? Hmm, sudah Ya, Mas Raka. ya, silakan Kak Katrin. Sambil menunggu Kak Katrin untuk share screen, jadi Bapak Ibu nanti kita atau saya atau Bagus dan juga Kak Katrin nanti akan menjelaskan mengenai tabel omset dan juga platform PKK. Di mana sebelumnya kita hanya mengenal ya. Nanti Bapak Ibu bisa mulai untuk menggunakan atau eh, ya menggunakan aplikasi atau platform PKK karena sudah saya sediakan juga akunnya. Seperti itu. Silakan Kak Katrin. Terima kasih Mas Raka. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu jika ada keberisikan karena di tempat saya lagi ada renovasi. Jadi kalau misalnya tidak kedengaran suara saya bisa chat atau bilang secara open mic kalau suara saya kurang kedengaran. Ya, untuk siang hari ini saya akan membawakan materi mengenai pembandingan omsetku dan tabel omset. Saya izin share screen sebentar. Oke, akan saya mulai pembandingan APP omsetku dan tabel omset. Langsung kita mulai saja. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu omset dalam berbisnis. Omset adalah istilah yang merujuk pada total pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa dalam suatu periode tertentu, sebelum dikurangi biaya, pajak, atau pengeluaran lainnya, seperti diskon, pengembalian barang, pajak penjualan, dan biaya operasional. Omset seringkali disebut juga dengan istilah total penjualan bruto, karena ini adalah angka kasar yang menunjukkan jumlah pencangkupan keseluruhan pendapatan tanpa memperhitungkan potongan atau pengurangan apapun. Lanjut kepada slide kedua mengenai penjelasan rinci mengenai omset. Sini saya akan menjelaskan sedikit lebih rinci mengenai omset itu ada apa saja. Seperti penjelasan sebelumnya, omset seringkali disebut dengan istilah total penjualan bruto
Total penjualan bruto juga disebut dengan pendapatan bruto yang merupakan omset mewakili jumlah keseluruhan uang yang masuk ke perusahaan dari hasil penjualan produk atau jasa. Pendapatan bruto ini adalah pendapatan kotor yang belum dikurangi oleh biaya produksi, distribusi, operasional, atau pajak. Yang kedua, ada periode tertentu. Periode tertentu ini omset dihitung dalam periode tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Periode ini penting untuk memantau pertumbuhan penjualan dan membuat perbandingan antar periode. Yang ketiga, ada tidak termasuk biaya atau pengeluaran. Omset ini berbeda dengan laba. Omset tidak mencakup pengurangan biaya operasional ataupun pajak. Oleh karena itu, meskipun omset tinggi, belum tentu mencerminkan keuntungan yang tinggi juga, karena pengurangan biaya dan beban lainnya dapat mengurangi laba bersih. Dan keempat, ada indikator kinerja bisnis. Seperti penjelasan awal, omset adalah salah satu indikator utama kinerja bisnis, terutama dalam hal seberapa efektif bisnis tersebut dalam menghasilkan penjualan. Pengusaha sering memantau omset untuk menilai pertumbuhan, mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran, dan mengidentifikasi tren penjualan. Lanjut ke slide 3. Apa itu omset? Sekarang kita sudah masuk ke omset. Karena pembahasan tabel omset ini sangat berkesinambungan, saya akan menjelaskan walaupun sebelumnya Bu Testia sempat menjelaskan juga di Zoom sebelumnya. Tabel omset, tabel yang dibuat menggunakan program seperti Microsoft Excel atau Google Spreadsheet yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan mengatur data dengan mudah. Dengan tabel ini, siswa atau mahasiswa dapat melihat secara visual bagaimana mereka berkinerja sehubungan dengan target mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai atau melampaui target tersebut. Sama dengan halnya penjelasan yang akan saya jelaskan, tabel omset adalah dokumen atau alat yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan menganalisis total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Sebentar. Ya, nih. Selanjutnya kita masuk ke komponen. Masuk ke komponen tabel omset. Berikut ini merupakan beberapa komponen utama yang biasanya terdapat dalam tabel omset atau pembuatan tabel omset, yaitu terdapat tanggal atau periode, kedua produk atau jasa, ketiga jumlah terjual, keempat harga satuan, kelima total pendapatan, dan keenam total omset. Pada tanggal atau periode, kalau pada tanggal atau periode, mencatat kapan penjualan terjadi, bisa dalam format harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, tergantung pada kebutuhan bisnis. Produk atau jasa, kolom yang mencatat jenis produk atau jasa yang dijual. Mengelompokkan ini mempermudah analisis performa masing-masing produk atau layanan. Jumlah terjual, bagian kolom ini mencatat jumlah unit produk atau layanan yang berhasil dijual dalam periode yang ditentukan. Harga satuan, harga per unit dari setiap produk atau jasa yang dijual. Informasi ini penting untuk menghitung total pendapatan dari setiap produk atau layanan. Yang kelima, ada total pendapatan, dihitung dengan mengalihkan jumlah terjual dengan harga satuan. Ini menunjukkan pendapatan kotor dari setiap produk atau jasa. Dan yang terakhir ada total omset, ini adalah penjumlahan dari semua total pendapatan untuk periode tertentu. Total omset mencerminkan pendapatan bruto usaha sebelum dikurangi biaya, pajak, dan pengeluaran lainnya. Nah,
pada slide selanjutnya ini, saya akan menjelaskan bentar, fungsi dari tabel omset. Fungsi tabel omset itu apa sih? Nah, saya akan jelaskan kalau fungsinya yaitu yang pertama, ada pemantauan kinerja usaha. Dengan tabel omset, pengusaha dapat dengan mudah memantau seberapa baik produk atau jasa mereka terjual. Ini membantu dalam mengidentifikasi produk yang populer atau yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, ada perencanaan dan pengembalian keputusan. Yang kedua ini, data omset membantu pengusaha dalam membuat keputusan strategis seperti kapan harus menambah stok, memperkenalkan produk baru, atau mengadakan promosi. Yang ketiga, analisis tren penjualan. Pengusaha dapat menggunakan tabel omset untuk menganalisis tren penjualan dari waktu ke waktu. Ini membantu dalam memahami musim penjualan atau waktu puncak, serta mengidentifikasi tren pasar. Dan keempat, ada pelaporan keuangan. Tabel omset adalah bagian penting dari pelaporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti investor, bank, atau pemerintahan. Data ini digunakan untuk menilai kesehatan finansial bisnis. Yang terakhir, ada mengukur efektivitas strategi pemasaran. Dengan mencatat dan menganalisis omset, maaf, omset sebelum dan sesudah kampanye pemasaran, pengusaha dapat mengukur efektivitas strategi pemasaran yang dijalankan. Ini akan masuk ke tabel omset, karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai tabel omset, komponen omset, dan fungsinya juga. Saya akan melihatkan di sini screenshotan tabel omset itu seperti apa. Jadi, pembuatan tabel omset adalah dengan menggunakan Google Spreadsheet atau Microsoft Excel. Sedangkan Google Spreadsheet atau Microsoft Excel yang nanti akan dibuat untuk tabel omset dilakukan secara manual. Jadi, apa maksudnya membuat tabel omset secara manual? Saya akan menjelaskan. Maksud dari membuat tabel manual adalah menyusun struktur tabel seperti menentukan kolom dan baris, memasukkan data satu persatu berdasarkan transaksi yang terjadi, menambahkan komponen-komponen yang saya ulang, menambahkan komponen-komponen pembuatan tabel omset secara manual ke Google Spreadsheet atau Microsoft Excel. Jadi tanpa menggunakan otomatisasi atau formula yang kompleks karena menggunakan Google Spreadsheet atau Microsoft Excel. Dengan cara manual seperti ini, sebenarnya membuat progres menjadi lama karena Bapak atau Ibu dan para siswa-siswi akan mengetik satu persatu dalam kolom tabel pada tabel omset. Apalagi membedakan antara tabel omset siswa 1 dan siswa 2 pasti akan menjadi lebih lama dan repot karena dilakukan secara manual. Seperti ini, tabel omset. Contoh tabel omset menggunakan Google Spreadsheet atau Microsoft Excel. Tapi yang saya screenshotkan ini dalam presentasi ini menggunakan Google Spreadsheet. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan aplikasi PKK yang dibuat oleh Mas Raka untuk memudahkan Bapak atau Ibu dan siswa-siswi dalam membuat tabel omset secara praktis tanpa repot-repot dan lama. Aplikasi PKK ini adalah platform web yang memudahkan pencatatan dan monitoring omset siswa di sekolah dengan program kewirausahaan. Seperti halnya sama dengan tabel omset manual untuk memudahkan pencatatan dan monitoring omset siswa, aplikasi PKK ini dibuat secara khusus untuk mempermudah para bapak ibu guru untuk memonitoring tanpa harus membuat struktur tabel dan segala macamnya yang nanti akan lama membuatnya dan repot. Saya telah melakukan perbandingan menggunakan Google Spreadsheet secara manual dan aplikasi yang dibuat oleh Mas Raka ini. Untuk membuat tabel omset secara manual,
ada beberapa kerugiannya atau sebenarnya kerugian, betul. Waktu dan upaya yang dibutuhkan. Nah, ini membuat tabel omset secara manual memerlukan waktu dan upaya yang cukup besar, terutama jika data penjualan banyak. Pengguna harus memasukkan data satu persatu secara manual yang bisa memakan waktu, seperti yang saya jelaskan tadi. Karena menggunakan Google Spreadsheet dan itu manual, jadi kita perlu repot-repot memasukkan satu-satu dan sangat lama. Selanjutnya, rentan terhadap kesalahan karena data yang dimasukkan secara manual memiliki resiko kesalahan input data menjadi lebih tinggi. Ini bisa berdampak ya untuk akurasi perhitungan dan pelaporan omset. Selanjutnya juga tidak ada otomatisasi karena ini manual, bukan menggunakan website. Spreadsheet manual tidak memiliki fitur otomatisasi yang bisa memudahkan proses perhitungan atau analisis data. Semua perhitungan seperti total omset maksud saya, harus dilakukan secara manual atau dengan formula sederhana. Formula sederhana itu seperti kita harus mengetik di spreadsheet-nya. Yang terakhir itu ada sulit untuk pemantauan real time. Spreadsheet manual tidak menyediakan fasilitas pemantauan omset secara real time yang dapat menyulitkan guru dan siswa dalam melacak pengembangan penjualan dengan cepat. Perbandingannya dengan menggunakan aplikasi PKK yang berbasis web ini, yang pertama ada otomatisasi proses pengolahan data, itu bisa dilengkapi dengan fitur otomatisasi seperti perhitungan omset otomatis, pelaporan harian, dan grafik perkembangan penjualan. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan dan menghemat waktu. Seperti yang Google Spreadsheet itu kan dapat memperlama dan memperbanyak waktu kita. Jadi kita bisa repot. Nah, dengan website PKK ini, kita jadi lebih mudah dan menghemat waktunya. Akses real-time dan terintegrasinya aplikasi website ini memungkinkan guru dan siswa untuk memantau omset secara real-time dari mana saja data penjualan yang tercatat dapat diakses secara bersama oleh berbagai pengguna atau memudahkan kolaborasi. Yang ketiga ada kemudahan penggunaan. Ya, aplikasi PKK ini dirancang untuk kemudahan pengguna dalam antarmuka yang intuitif dan fitur yang dirancang khusus untuk kebutuhan kewirausahaan. Ini mempermudah siswa dan guru yang mungkin kurang familiar dengan spreadsheet. Karena spreadsheet ini manual, belum tentu guru dan siswa dapat memahami penggunaan Google Spreadsheet atau Microsoft Excel ini. Maka dengan adanya aplikasi PKK ini, kita mempermudah untuk para guru dan siswa untuk mencatat hasil omset. Yang terakhir ada laporan dan analisis yang lebih mendalam. Ya, aplikasi ini seringkali menyediakan fitur laporan dan analisis yang lebih canggih dibandingkan spreadsheet manual seperti visualisasi data dan analisis tren penjualan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya yang mengenai omset, tabel omset, dan perbandingan omset secara manual dan aplikasi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Raka agar lebih jelas mengenai aplikasi yang sedang beliau kembangkan. Baik, terima kasih banyak Kak Katrin atas penjelasannya mengenai tabel omset dan juga platform PKK. Mungkin sedikit saya ralat ya. Jadi, mungkin maksud saya ada tambahan dari perbedaan antara si tabel omset dan juga omsetku. Ya, sebenarnya yang paling krusial atau yang eh, paling berdampak seperti itu. Jadi, di penulisan tabel omset sendiri, ketika
siswa-siswi diberikan akses penuh untuk merubah atau mengganti omset, itu memiliki kemungkinan besar jika ada siswa-siswi dari Bapak Ibu guru itu usil. Jadi dia usil, dia gonta-ganti omset si temennya atau si kelas lain. Nah, itu pasti berkemungkinan gitu. Karena si tabel omset dari spreadsheet sendiri memungkinkan si user atau si pengguna itu untuk merubah atau menggonta-ganti isi dari tabel rekan-rekannya yang lain. Nah, mungkin sekarang saya izin share screen ya. Oke, kita izin share screen. Kemudian Bapak Ibu guru bisa dicek ya di kolom chat Zoom terdapat link https bkk.gaini.org. Bentar ya. Ya, betul. Sudah saya share di kolom chat. Jadi itu Bapak Ibu bisa mengakses langsung dan itu tentunya berbeda yang dengan saya akses sekarang ya. Jadi untuk yang diakses Bapak Ibu guru itu sudah proses production atau sudah publikasi. Jadi bisa dicoba. Kemudian sebelumnya Bapak Ibu guru sudah saya arahkan ya untuk mengisi form atau Google Form di grup WhatsApp, di mana kebutuhan data tersebut itu untuk akan saya buatkan akun dari platform PKK sendiri. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu guru yang masih ingat dengan emailnya bisa langsung dicoba juga, bisa dicoba bareng sama saya di sini. Dan untuk eh, mengenai tutorial dan juga semacamnya itu mungkin bisa dilakukan mulai besok hari gitu. Dikarenakan pada eh, pengisian form itu masih ada sekolah yang belum apa ya, istilahnya belum mengisi form gitu. Jadi alangkah baiknya saya menunggu sekolah yang belum mengisi form. Jadi agar tidak terjadi ada yang ketinggalan seperti itu. Jadi biar bareng-bareng semua. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin langsung pengen nyoba, bisa langsung silahkan. Ingin diotak-atik silahkan. Untuk link URL-nya saya sediakan di kolom chat, yaitu https PKK ini ORG. Itu bisa diakses, Bapak Ibu. Jadi tampilannya juga sama seperti ini ke ini.org. Tampilannya juga seperti ini, Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Kemudian sebelumnya saya sudah karena sudah membuatkan akun untuk Bapak Ibu guru ya untuk sekolahnya mungkin perwakilan gitu salah satu saja tidak apa-apa. Kalau pengen nyoba silakan gitu. Jadi salah satu Bapak Ibu guru bisa nyoba untuk mengakses menggunakan email yang sudah Bapak Ibu daftarkan gitu. Pastinya email sekolah ya. Ini email sekolah. Ini saya contoh. Ini email yang sudah saya sediakan untuk demo. Ya, silakan masukkan emailnya di kolom email, misalnya seperti login pada umumnya. Kemudian untuk password, ya, untuk password defaultnya atau ketika akun baru dibuat itu bisa menggunakan password 12345. Nah, seperti ini 12345. Kemudian bisa langsung masuk. Nah, seperti itu. Itu masih default. Nah, nanti akan saya coba itu ya akan untuk mengganti sandi. Ya. Sekarang karena akun demo saya sendiri sudah saya ganti sandi atau saya ganti passwordnya, jadi saya menggunakan password saya yang baru. Nah, seperti ini. Kayak apa share screen saya sudah terlihat ya? Masuk dashboard. Oke, oke. Nah, nah, ini kurang lebih halaman dashboard sekolah ketika Bapak Ibu guru mencoba login eh, menggunakan akun yang sudah Bapak Ibu daftarkan seperti ini. Ya.
Mungkin sebelum saya lanjut, apa di sini ada Bapak Ibu yang mengikuti saya bisa raise hand. Jadi saya biar tahu ada yang mengikuti langkah-langkah saya, bisa bisa raise hand ya. Oke, ya tidak ada. Ya. Oke, baik. Ini bisa saya lanjut. Jadi setelah setelah kita melakukan autentikasi atau login, jadi kita akan diarahkan menuju halaman dashboard di email pribadi atau sekolah. Oh ya, jadi untuk email itu email yang didaftarkan di Google Form sebelumnya, Pak Ibu. Dan sebelumnya Pak Ibu ada yang mengisi form ya. Nah itu emailnya saya daftarkan. Ini saya tidak bisa share di sini dikarenakan kalau saya share di sini nanti ada yang usil terus apa login pakai akun sekolah lain gitu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa share langsung di sini ya. Kedepannya rencananya mau langsung saya japri satu-satu buat emailnya. Jadi, maaf Pak, untuk yang belum mengisi Google Form apakah bisa besok? Oh ya bisa Bapak Timote ya. Untuk pengisiannya diharapkan hari ini ya Pak. Jadi besok hari bisa langsung kita aplikasikan bersama gitu. Jadi Bapak Ibu guru bisa segera melakukan penugasan atau mengerjakan tugas pengisian tabel omset. Karena cukup sederhana kok Bapak Ibu. Jadi tugas dari Bapak Ibu eh, nggak jauh beda dengan cara membuat tabel omset di mana Bapak Ibu hanya menyediakan gitu ya istilahnya menyediakan tempat untuk eh, siswa-siswi untuk mengisi omset. Sedangkan kalau menggunakan aplikasi PKK ini Bapak Ibu cukup menyediakan akun siswanya seperti itu. Jadi sehingga nanti setelah akun siswa sudah dibuat, nanti para siswa-siswi bisa mandiri ya untuk mengisi omsetnya. Jadi Bapak Ibu tinggal cukup monitoring aja dia akun Bapak Ibu guru yang sudah dibuat itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Dia ada siswa dengan omset terbanyak di dashboardnya. Ada di sini ada yang namanya Rahmat, ada Udin, ada Rahmat Bagus. Ini contohnya. Oke. Dan juga bisa memonitoring total kelas, kemudian bisa monitoring total siswa, dan juga total produk siswa itu bisa dimonitoring di halaman dashboard. Nah, baik ya. Dari sini apa ada yang bertanya lagi sebelum saya melakukan ya langkah-langkah mengganti atau ganti password? Silakan bisa raise hand atau melewati kolom chat ya. Langsung saya baca. Oke. Ya, mungkin ini ada lagi. Mohon maaf, Pak. Tidak bisa. Misi Ibu Umi Kunafatul em, mungkin bisa disertakan di itu di kolom chat ini kan Bapak Ibu kan bisa mengirim pesan secara direct message ya. Nah itu mungkin bisa di chat melalui saya melalui direct message. Nanti saya kirim melalui kolom chat juga melalui direct message. Jadi agar orang lain tidak mengetahui ya untuk kredensial untuk loginnya. Ya, untuk Bu, Ibu Umi dari sekolah mana maksud saya? Karena kan saya juga mohon maaf ya belum terlalu kenal semuanya. Tuh. Dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga bisa langsung DM saja. Nah ini contohnya seperti ini ada Bapak atau Ibu Sari dari SMK Telkom. Nah sudah. Nah ini coba ya saya stop share. Saya coba single share screen ya sebentar.
Oke, kita share. Oke, kita share. Oke, jadi ada dari Telkom. Aku share. Oke, ini sudah dari question Bu Sari. Nah, boleh. Ini mungkin fokus ke Fatul ya. Ini mah dari SMK satu kecelakaan. Oke, baik. Oh, ini Bu. Jadi mungkin izin saya itu ya, saya luruskan. Jadi kemarin untuk SMK dari Ibu itu mengirim banyak sekali email. Jadi saya pakai email yang terbaru ya. Jadi mungkin bisa saya coba perbaiki ya. Saya coba. Jadi untuk Ibu Umi betul untuk akunnya itu yang ada kurikulumnya ya, Bu. Betul, Pak, yang ada kurikulumnya. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ini segera saya baik, saya coba. Hmm. Sudah, Ibu Umi, silakan bisa dicoba. Sudah saya perbarui untuk emailnya, kan bisa diakses. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru yang lain yang ingin mengikuti langkah saya sekarang ya. Karena besok juga kita akan melakukan yang hal yang sama. Mungkin cuman ingin nyoba-nyoba sekarang juga dipersilakan gitu. Bisa bisa login ya. Bisa saya lanjut ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan autentikasi atau login ya, akan masuk ke halaman dashboard tentunya. Ada dashboard sekolah kita. Kemudian untuk memanajemen datanya, itu Bapak Ibu bisa melihat di sidebar atau menu sidebar bagian kiri. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang menggunakan handphone harusnya bisa ya, sudah bisa di digunakan juga. Jadi bisa login melalui handphone juga. Jadi nggak harus login melalui laptop gitu, untuk komputer. Jadi pakai HP juga sudah bisa. Karena websitenya harusnya sudah interaktif ya di layar handphone Bapak Ibu. Itu. Oke, baik ya. Saya lanjut. Sebelum kita ingin mengotak-atik data nih, kan kita barusan login menggunakan password 123456. Pastinya Bapak Ibu guru tidak ingin gitu kan, tidak ingin akunnya dibobol. Nah, itu langkah yang harus kita lakukan tentunya adalah mengganti sandinya. Nah, ganti sandi seperti ini. Ada di bagian sidebar, di menu ganti sandi, itu Bapak Ibu bisa memasukkan sandi baru dan konfirmasi sandi baru. Jadi cukup langsung dimasukkan saja. Contohnya, ini sandi baru saya. Ini. Nah, jadi yang pertama, file pertama ini sandi baru. Kemudian yang file kedua ini konfirmasi. Jadi istilahnya sebelum kita kirim, konfirmasi dulu. Apakah sandi barunya sudah sesuai gitu. Nggak salah ketik. Istilahnya gitu. Sendiri. Baik. Baik. Nanti, maaf, Ibu ya. Ibu Ainul.
Baik, bisa nanti saya kirim melalui DM di meeting chat. Tapi sebelum itu mungkin saya menyelesaikan tahap ganti sandi terlebih dahulu ya. Ya, kurang sedikit. Jadi setelah menambahkan sandi baru dan juga konfirmasi sandi baru, dan untuk kolom konfirmasi sandi baru ini harus dipastikan ya sama dengan yang ada di sandi baru di atasnya. Nah, setelah itu bisa langsung klik ganti sandi. Cukup sederhana sekali untuk mengamankan akun Bapak Ibu atau mengamankan akun sekolah istilahnya. Dan untuk pembuatan sandi disarankan semaksimal mungkin, jangan cuman 1, 2, 3 pagar gitu ya. Jadi terlalu umum nanti ada yang bobol. Kalau Sok bisa, aku karena ya, 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 Bu Esti, apa ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin kepencet ya. Oke. Jadi disarankan untuk sandi baru jangan cuman 1, 2, 3 pagar atau min 1, 2, 3. Nah, disarankan jangan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Silakan eh, diperkuat gitu karena kan ini kedepannya untuk mengelola omset dari siswa-siswi Bapak Ibu sendiri. Jadi agar tidak ada istilahnya penyalahgunaan gitu ya, dihack atau dibobol. Nanti data kelas dari Bapak Ibu guru bisa dihapus, bisa dirubah. Itu yang eh, bermasalah sekali nanti ke depannya. Yes, sudah ya. Mungkin saya bisa mulai untuk membantu Ibu Ainul. Mungkin Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya bisa ya, silakan ya, langsung melalui kolom chat maupun eh, langsung unmute ya atau raise hand boleh. Untuk motivasi. Nah, ya. Betul. Untuk emailnya Ibu Ainul, apakah bisa dikirim melalui direct message Ibu Ainul? Bentar ya. Karena ini yang sudah saya daftarkan itu sesuai apa yang ada di Google Form. Ini saya coba kirim di kolom chat untuk Ibu Ainul Fitriani dari SMK Inovasi. Oke. Di sini apa ada lagi dari Bapak Ibu ingin mencoba login atau memiliki kendala waktu login? Silahkan ya, jadi disampaikan. Jadi jika Bapak Ibu memang sudah, istilahnya hari ini sudah kenal nih dengan aplikasinya. Besok kita kalau mau tutorial rinci, jadi langsung nggak kaget gitu kan. Karena interface-nya harusnya sudah ingat setelah ganti password seperti ini. Atau mungkin ada yang Bapak Ibu guru ingin mengganti emailnya, email dari sekolah ya, karena kan mungkin salah ketik waktu di pengisian Google Form. Nah, itu bisa sekarang di Zoom ya, melalui meeting chat ini bisa dikirim melalui direct message, maupun bisa mengisi ulang Google Form-nya. Saya ganti email. Kemudian bagaimana kalau lupa sandi gitu. Nah, lupa sandi mungkin saya bisa cek ya, kalau kata cek. Nah, di lupa sandi, ketika Bapak Ibu lupa sandi itu nanti pada di halaman login page atau halaman autentikasi di awal ya, itu ada sebenarnya seperti link gitu ya, lupa sandi hubungi admin. Nah, ketika diklik nanti otomatis akan ya langsung otomatis menuju ke akun WhatsApp atau kontak dari sekretariat Gema. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa eh, menjelaskan ya keluhannya apa yang sudah terjadi bisa disampaikan. Nanti kemudian
dari admin Mas sendiri bisa menghubungi saya seperti itu. Nih ya. Jadi jangan takut atau istilahnya jangan takut kalau lupa nanti bisa ada pesan di sini. Oke, saya login lagi. Oke, oke, baik bisa saya lanjut ya. Oke, setelah ganti sandi, nah ini baru kita bisa mulai manajemen Bapak Ibu. Nah, di bagian awal sini terdapat data-data kelas dari sekolah kita. Pasti defaultnya atau awalnya untuk akun Bapak Ibu itu kosong karena kan belum menambahkan data kelas. Ya, jadi masih kosong. Ini karena sudah pernah saya demokan pada hari Jumat, jadi saya membuat eh, 5 kelas, 5 kelas sebagai contoh. Kemudian untuk menambahkan data kelas sendiri bisa langsung menggunakan tombol tambah ya. Bisa diklik saja. Kemudian cukup memberikan nama kelasnya apa. Ya, contohnya kelasnya tatap atau gini, kelas 12 tata boga 1 ya. Dia 12 tata boga 1 bisa seperti itu. So, nah maka ya kelas kelas tata boga 1 ini nah, kemudian kita juga bisa merubah nih atau mengganti. Misalnya kita salah ketik contohnya seperti saya ini tata boganya mau saya beri spasi. Ya, bisa diedit saja. Oke, ini tata boga 1 bisa dilakukan juga. Setelah itu, mungkin untuk menu-menunya ya, jadi yang pertama, di sini ada yang berwarna biru. Itu untuk melihat detail kelas, Bapak Ibu. Untuk melihat detail kelas. Kemudian untuk yang warna kuning, atau yang edit, pastinya sama ya. Yang tadi saya terapkan yaitu untuk merubah datanya atau merubah namanya, seperti itu. Dan juga ada hapus. Di sini hapus seperti ini. Dia ada konfirmasi untuk penghapusannya, yes, deleted or cancel. Jadi terhapus dan terhapus ya di intinya menghapus kelas itu. Oke. Kemudian untuk detailnya, nah ini yang sebelum kita masuk ke detail, jadi di tabelnya sendiri selain ada nama dari kelas, itu terdapat juga total omsetnya Bapak Ibu. Ada total omset per kelas. Jadi eh, istilahnya kalau kita monitoring per kelas itu enaknya kalau pakai PKK ini, peraturan PKK ini ya bisa terlihat langsung Bapak Ibu ya, di tabelnya itu langsung muncul semua totalnya nih ada yang eh, kelas 12 bisnis daring 1 3.600.000 dan juga kelas 12 multimedia ada 2 juta. Nah, kalau kita ingin tahu nih emang ini siapa sih yang omsetnya segini atau produknya apa yang dijual gitu, itu bisa dilihat di detailnya aja di view. Nah, seperti ini. Nah, dia akan muncul nih di dalam kelas, pastinya ada data siswa. Jadi ada banyak sekali siswa nanti kedepannya jika sudah diterapkan ya. Nah, kemudian di sini ada siswa yang bernama Rahmat. Nah, di sini diberi penjelasan lengkap ya, nama, email, dan juga total omset dari si Rahmat. Nah, si Rahmat di sini omsetnya 3.600.000. Jadi ternyata tadi dalam satu kelas hanya terdapat satu siswa yang memiliki omset 3.600.000. Ini. Terus kita ingin tahu nih, emang si Rahmat ini jualan apa kok bisa omsetnya segitu? Kok bisa omsetnya segitu ya? Jadi kayak Bapak Ibu guru ingin tahu, emang si Rahmat jualan apa? Kok bisa siswa kita memiliki omset sekian seperti itu? Kita bisa melihatnya, Bapak Ibu. Kita bisa detail lagi, kita klik detail lagi, kita view lagi. Nah, di sini terdapat data produk yang dijual oleh si siswa. Seperti itu. Jadi siswa juga bisa memiliki banyak produk. Nah, contohnya di sini si Rahmat hanya memiliki satu produk. Yaitu eh,
di mana produknya adalah ini hanya satu ya, si Rahmat hanya punya satu dengan nama produk es degan Rahmat Spesial 1990 dengan total omset 3.600.000. Nah, dari sini kita sudah tahu eh, yang pertama tadi total omset kelas, dan kedua total omset si siswa, dan juga sekarang total omset si produk. Ya. Jadi sangat lengkap ya harusnya. Kemudian masih kurang lagi, ibaratnya nggak tahu nih kan, yang produk 3.600.000 itu emang detailnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu juga masih bisa melihat detailnya lagi, bisa diklik omset. Nah, ini pasti pendapatan lengkap dari keseluruhan omset dari produknya si siswa. Yang pertama ada total omset, ini sama yang seperti di depan tadi di data produk. Kemudian di sini ada bulanan dan juga mingguan. Jadi sebaris pada satu baris ini merupakan omset satu bulan dari si siswa. Kemudian untuk kolom minggu satu, minggu dua, minggu tiga, minggu empat, dia sesuai namanya ya. Jadi itu adalah total omset per minggu, istilahnya pencatatan si siswa selama mingguan. Jadi Bapak Ibu guru bisa memantau di sini. Mungkin saya bisa cek di kelas lain ya. Biar contohnya nggak cuma si Rahmat. Saya coba ini di kelas 12 Multimedia. Di sini juga ada Udin. Saya coba cek lagi. Nah, bedanya dengan si Rahmat, si Udin memiliki dua produk di sini. Udin dia menjual jagung bakar dan juga es cincau. Nah, kemudian dengan eh, omsetnya untuk si jagung bakar, dia mendapat omset 800.000 ya untuk totalnya. Kemudian es cincaunya 1.200.000. Detailnya juga bisa dilihat lagi Bapak Ibu. Nah, ini jadi 800.000 itu total penjualan Udin selama bulan Agustus tahun 2024. Nah, di minggu satu dia mendapatkan omset 200.000 dan minggu kedua mendapatkan omset 100.000 dan seterusnya. Nah, dan di sini Bapak Ibu tidak bisa merubah ya, jadi tidak bisa atau tidak punya akses untuk mengotak-atik di omset siswa. Ya sama dengan rekan-rekan yang lain nanti. Nah, itu yang saya maksud tadi di awal keamanan ya. Kalau kita pakai tabel omset di spreadsheet, keamanannya nggak mungkin terjamin gitu Bapak Ibu ya. Pasti sangat mudah sekali. Kita kan beri akses eh, dengan ya, secara publik, di mana kita bisa merubah omset dari teman kita ya. Bahkan Bapak Ibu guru pasti bisa merubah omset dari total omsetnya si siswa gitu. Nah, sedangkan kalau di aplikasi ini sudah pasti tidak bisa. Jadi yang hanya bisa melakukan perubahan omset itu adalah si siswa tersebut atau si siswi tersebut ya. Contohnya di sini ada Udin ya. Nah, ini. Oke. Oke, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, eh, untuk istilahnya percobaan tabel omset, percobaan pembuatan tabel omset menggunakan akun siswa ya. Di, silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom chat maupun raise hand. Jadi untuk penambahan kelas sudah saya praktikkan ya, yaitu kelas di kelas tata boga 1. Untuk penambahan siswa, ya, untuk penambahan siswa juga cukup, kita tinggal klik tambah dan juga tinggal menyertakan nama ya. Ini coba saya praktekkan langsung ya, nanti juga bisa kita coba untuk login dengan akun siswa. Ini Bapak Ibu guru yang mengikuti boleh ya, silakan bikin contoh aja buat nama eh, buat istilahnya buat data siswa. Jadi di sini saya kasih nama Bayu. Bayu. Untuk alamat email ini ya pastinya disesuaikan saja ya. Bisa nanti melalui pengumpulan email dari siswa gitu, atau ya bebas untuk emailnya dengan format sendiri juga bisa. Nah, untuk saya di sini mungkin saya menggunakan format umum aja ya, bayu@gmail.com gini ya. Saya menggunakan format umum gmail.com seperti ini. Nah, kemudian bisa langsung kirim. Jadi saya menambahkan data dari kelas ya, kelas tatap muka, kemudian katanya ada si Bayu. Ini saya terbuat jadi sini Bapak Ibu datanya. Oke. Kemudian untuk
mungkin saya akan coba buat tab baru di mana nanti Bapak Ibu bisa itu ya, bisa lihat ya, nanti akan berubah. Jadi di seperti ini saya login menggunakan akun sekolah. Nah, sekarang saya akan membuka dashboard lagi untuk login menggunakan akun si siswa atau si Bayu yang tadi yang kita buat ya, Bayu. Bentar, Bapak Ibu. Oke, ini saya stop share terlebih dahulu. Oh, ya sebentar ini ada yang bertanya. Tetap tidak bisa, Pak. Iya, ini Ibu Ainul Fitriani apa betul yang diakses itu pkk.gaini.org? Sebenarnya dengan yang saya demokan ini beda ya. Jadi untuk yang Bapak Ibu gunakan itu https pkk.gaini.org. Sudah saya kirim di kolom chat juga. Kalau Bapak Ibu mengaksesnya menggunakan pkk.scholem pastinya tidak bisa karena kan bukan di situ untuk websitenya. Bapak Ibu Ainul. Baik, mungkin saya cek terlebih dahulu ya. Ntar izin saya cek. Oh iya, tuh Ibu Ainul apa masih belum bisa login Ibu? Karena itu sudah itu ya. Atau emailnya yang salah. Emailnya mungkin mau diganti, nanti bisa kembali kolom chat lagi. Karena yang saya daftarkan itu sesuai ya dengan apa yang dikirim di Google Form. Jadi saya samakan untuk password pastinya untuk semua akun passwordnya sama untuk awal-awal. Oke, mungkin bisa saya lanjut. Sudah terlihat ya. Nah, sebelumnya di tab saya satunya, dia loginnya menggunakan akun sekolah. Ya. Nah, di sini dashboard yang sebelumnya kita buat. Kemudian ada akun bayu12@gmail.com. Nah, ini eh, coba saya login ya. Saya masuk yang menggunakan akun si Bayu. Dan saya paste aja emailnya. Untuk passwordnya, untuk akun siswa juga sama ya. Untuk default awalnya bisa 12345. Langsung. Oke. Ini Ibu Ainul tidak dapat login ya. Mungkin bisa saya bantu ya. Setelah saya mengenalkan dashboard si siswa. Oke. Tadi. Mungkin apa saya lanjut. Nah, jadi ketika si siswa loginnya atau autentikasi nanti hampir sama di dashboardnya. Tapi yang membedakan itu ada 2 poin tadi yang total kelas dan juga total siswa. Jadi untuk di dashboard si siswa sendiri itu menampilkan total total produknya sendiri atau total produk yang dia buat sendiri dan juga produknya dengan omset yang terbanyak seperti itu. Tadi
si dashboard sekolah dia menampilkan siswa dengan omset terbanyak. Sedangkan di dashboard siswa dia menampilkan produknya sendiri yang omsetnya paling banyak. Itu ya. Oke, bisa saya coba cek dulu ya untuk akun Ibu. Tes, tes. Ini sudah bisa Ibu. Mungkin Ibu URL-nya ya yang salah ya mungkin. Ya, saya kirim ulang nih. URL atau aplikasinya ya, saya kirim di kolom chat lagi. Jadi jangan disamakan menggunakan URL yang saya pakai. Gitu ya. Ini bk.gini.org. Ini yang sudah bisa digunakan ya Pak Ibu ya. Istilahnya data-datanya sudah data real kakak.gini.org. Jadi Bapak Ibu loginnya di sini. Ya, saya kirim di kolom chat. Dia berbeda ya dengan saya demokan. Jika ada yang bertanya silahkan ya, boleh bisa raise hand maupun melalui kolom chat. Nanti saya mohon bantuannya untuk Kak Arya selaku moderator maupun Kak Katrin yang ketika nanti ada chat yang tidak terbaca oleh saya minta tolong. Saya lanjut. Nah, sudah terlihat ya. Oke, ini sudah full screen. Bentar. Nah, ini yang tadi. Ini ketika kita login menggunakan akun siswa ya, ini saya login menggunakan akun si Bayu ya sebelumnya saya mencoba untuk membuat melalui akun sekolah. Oke. Kemudian langkah-langkahnya juga sama ya Bapak Ibu ya. Bisa coba ganti sandi terlebih dahulu. Ini siswa-siswa ya. Jadi teman-teman bisa ganti sandi terlebih dahulu. Ini sesuaiin aja dengan keinginanmu ya. Dan pastikan aman juga gitu. Biar nggak ada temanmu yang iseng ngakses akunmu terus produkmu omsetnya di nol-nolin atau gimana ya. Oke, ya, sudah bisa login ya Ibu Ainul. Ini Ibu Sari yang bisa di print. Eh, dan saya bisa nampilkan ya. Mungkin untuk saat ini masih hanya terlihat sih Ibu. Jadi hanya terlihat dari totalnya ya, total omset masing-masingnya. Jadi masih belum ada ya. Mungkin bisa ya. Jadi saya jadikan ide untuk pembaruan mungkin ini, Ibu Sari SMK Telkom ya, report per bulan atau per kelasnya. Kalau reportnya atau istilahnya untuk monitoring itu ada Ibu. Tapi yang di print itu yang belum ada. Mungkin sorry, tahu saya. Ntar saya izin stop share lebih dahulu. Oke, saya lihat ya. Ini akun sekolah. Oke, ini siswa. Dan ada lagi
ini surat kerja. Ini seperti jawabannya Ibu Sari. Untuk monitoringnya secara eh, total omsetnya sudah ada. Ini untuk printnya yang belum ada. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Saya berperan sebagai Bayu dari SMK yang sebelumnya saya buat. Ini saya bukan membuat produk nih. Ya, di sini saya mau buat produk apa ya? Tentunya ini nasi goreng deh. Yang si bakar. Si bakar 12. Oke. Nah, yang seperti ini si Bayu dia sudah memiliki satu produk. Dan selanjutnya eh, di kasus ini kita coba ya untuk buat produk yang lumayan banyak untuk si Bayu ini. Tentunya si Bayu dia punya 3 produk deh. Yang kedua ini ada cemilan das ini dan juga minumannya es teler. Nah, seperti ini ya. Nah, ada cemilan das dan juga es teler tambahnya. Ya. Kemudian ini saya kan login yang menggunakan akun si Bayu. Nah, itu bisa coba untuk mengotak-atik ya omsetnya ya. Yang sini coba saya untuk omset dari nasi bakar. Saya klik. Nah, di sini ini mungkin saya di sini agak lebih cepat ya Bapak Ibu ya untuk penerapan siswanya mungkin bisa kita ulang lagi besok. Ini saya tambah, sebenarnya di sini yang awal-awal ini kita yang kita perlukan, nah ibaratnya saya jadi siswa yaitu omset per bulannya atau target omset per bulannya terlebih dahulu sebelum bisa mengisi omset. Jadi yang pertama kita menentukan dulu pada bulan apa. Ya. Nah, mungkin sekarang bulan Agustus ya. Agustus tahun berapa? Gitu. Nah, di sini juga kita bisa menyertakan target omset kita ya, sebagai siswa. Kita bisa menentukan target omset dari produk kita. Tentunya di sini ingin targetnya nih 500.000 seperti ini. Klik tambah. Nah, jadi akan muncul tabel omsetnya. Oh, linknya beda. Oh, itu Bapak. Eh, eh, bukan linknya yang beda, Pak. Oh Ibu Wina. Maaf. Jadi bukan linknya yang berbeda, Ibu. Tapi saya loginnya menggunakan akun yang berbeda. Jadi sama. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan pkk.gain itu tadi juga sama saja. Cuman bedanya yang di sini saya loginnya yang menggunakan akun yang berbeda. Yang di sini saya login menggunakan akun sekolah, ya. Di mana nanti tampilannya pasti data dari sekolah, ya. Kemudian yang di satu ini yang menampilkan produk, ini dia login atau mendaftar ya, login menggunakan akun siswa yang tadi sudah dibuat oleh akun sekolah. Namanya Bayu tadi saya buat. Seperti itu, Ibu Pina. Jadi untuk bukan tergantung pada linknya yang saya beri, Bapak Ibu. Jadi yang link saya beri itu untuk eh, bisa Bapak Ibu akses. Itu kan yang saya gunakan ini khusus, ibaratnya khusus untuk saya gitu, buat demo. Karena saya pastinya kan untuk demo datanya tidak tidak asli seperti itu. Nah, sedangkan untuk Bapak Ibu nanti di pkk.gaini.org itu kan datanya asli ya, sesuai dengan nanti akan dilakukannya
penugasan itu. Jadi datanya biar nggak campur ya, data dummy atau data palsu dan juga data aslinya. Tuh, di Bapak Ibu tidak disarankan untuk mengakses menggunakan URL yang saya gunakan. Dan untuk link, ya, saya mungkin bisa menjelaskan ulang. Atau saya logout lagi deh. Saya sama-sama di sini. Kemudian saya belah layarnya ya. Oke. Di sini layar saya sudah terlihat terbelah. Nah, sudah ya, sudah terlihat ya, terbelah ya. Jadi ini sama aja dengan gerakan ini. Kemudian eh, saya coba di kiri ini, saya login menggunakan akun sekolah. Dan yang kanan saya login menggunakan akun siswa. Jadi tampilan loginnya memang sama persis ya. Oke. Ini akunnya, contoh ya, contoh. Ini contoh akun yang saya buat untuk demo. Dan bisa langsung ke paspor. Nah, login. Dan ini akun siswa yang sebelumnya saya buat, Bayu. Nah, ini. Nah, sebenarnya untuk linknya juga sama, Bapak Ibu ya. Hanya kita loginnya saja yang beda. Ini ketika kita login menggunakan akun di siswa yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini login menggunakan akun sekolah. Jadi memiliki dashboard yang berbeda ya. Jadi si siswa tidak dapat mengakses dashboard sekolah dan juga sebaliknya. Jadi siswa sendiri dan juga Bapak Ibu guru juga sendiri. Jadi, untuk menjamin keamanannya. Jadi seperti itu. Ya, oke, bisa saya lanjut ya untuk produk dari siswa. Nah, ini tadi kan kita membahas tentang si tabel omset. Jadi di sini lah letak si tabel omset yang akan kita kelola sebagai siswa nanti. Saya, datanya mungkin bisa saya ini isi. Hmm, ya. Terus kemudian, nah, contoh ini. Hmm. Nah, ini tampilannya pasti eh, Bapak Ibu pasti nggak asing dengan tabel omset. Cuman bedanya di sini, ini di dashboard siswa, dia benar-benar memiliki akses penuh dengan omsetnya secara pribadi. Jadi tidak ada yang bisa mengelola ya, istilahnya nggak ada yang ganggu si omset dia. Berbeda sendiri pastinya dengan menggunakan tabel omset spreadsheet yang orang lain bisa mengotak-atik. Ini ketika saya menggunakan akun si Bayu, ya saya bisa menambahkan omset atau melaporkan omset saya ya, ini per minggu. Contohnya, ini di sini ada bulan Juni, bulan Juni, Juli, dan juga Agustus. Nah, pada bulan Juni, contohnya si Bayu pada minggu pertama, ya, penjualannya mendapatkan omset 200 atau kebanyakan 120.000. Oke, 120.000. Ini di bulan Juni. Kemudian pada minggu kedua, nah dikarenakan minggu kedua ada acara class meeting, nah, jadi omsetnya otomatis naik, penjualannya juga menaik ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi pada omset si Bayu dengan produknya nasi bakar ini pada minggu kedua, pada bulan Juni 2024, dia mendapatkan 200.000. Dan minggu ketiga, seterusnya. Ini saya coba. Kemudian, oh, ini contoh hanya bulan Juni saja ya. Tapi dengan otomatis ketika dengan bulan-bulan yang lain ya, dengan produk yang sama,
akan tertulis keseluruhan omsetnya. Tentunya di sini pada bulan Juli juga tambahkan ya. Jadi istilahnya seperti ini, kita bisa selaku Bapak Ibu guru bisa monitoring eh, kenaikan dan penurunan omset dari siswa. Ibu contohnya seperti ini. Nah, ini untuk selebihnya nanti Bapak Ibu dan eh, siswa-siswinya bisa dicoba ya. Melakukan pkk.gaya.org itu bisa dicoba. Kemudian, ini kan sudah ada omsetnya. Kita lihat di dashboard guru, di dashboard sekolahnya. Jadi, karena datanya si Bayu sudah terisi, kita bisa lihat nih. Nah, tadi pada saat awal saya ya, di sini login sekolah, membuat kelas baru, yaitu ruang kelas 12 tatap muka 1, tadi omsetnya masih nol. Ya. Sekarang sudah terisi 920.000. Dan ini kita bisa lihat. Ya, kita lihat. Nah, ini ternyata di dalamnya ada siswa yang bernama Bayu. Nah, ini Bayu yang tadi kita perankan ya di desktop satunya, di layar satunya. Ya, ini kemudian juga tertera total omset si Bayu. Dia memiliki omset 920.000 rupiah. Oke. Kita juga bisa lihat detailnya lagi. Nah, ini sesuai ya sama persis ya dengan datanya si Bayu. Jadi dia jualan nasi bakar, jualan cemilan pedas, dan juga jualan es teler. Di nasi bakar ini dia memiliki omsetnya 920.000. Ya, jadi bisa dilihat ya untuk produknya juga. Kemudian kita bisa lihat lagi detailnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini sama persis ya tabelnya. Jadi sesuai apa yang ada di sisi SWOT. Tapi di sini Bapak Ibu guru tidak bisa mengganti atau tidak bisa manajemen omset siswa. Nah, ini saya menggunakan akun sekolah ya, tidak bisa. Ini saya klik, tidak bisa. Jadi tidak bisa dirubah. Yang bisa merubah itu si siswanya sendiri. Contoh, nah ini sekarang di sini masih 0,000. Saya kembali lagi ke dashboard si Bayu. Nah, ini dashboard si Bayu ya. Dashboard si Bayu, ini saya tambah omsetnya 100.000. Nah, sudah. Kita kembali lagi ke halaman dashboard yang sekolah. Refresh. Nah, sudah langsung dia terisi 200.000 sesuai dengan omset yang diisi oleh siswa. Seperti itu. Dari sini mungkin jika ada yang ditanyakan silahkan ya Bapak Ibu. Permisi Mas Raka, saya mau ngomong sebentar untuk mengingatkan para bapak atau ibu guru untuk mengisi data yang di Google Form yang nanti akan dikirim sama Mas Akbar atau di grup. Dan untuk email-email yang sebelumnya salah bisa diinfokan lagi kepada Mas Raka agar bisa diproses sama Mas Raka agar tidak ada kesulitan dalam login. Seperti itu saja Mas Raka. Nah, baik. Permisi izin menjawab ya dari Bapak Noval, Bapak Noval Arif Sorry dari SMK Telekomunikasi. Baik Pak, izin menjawab ya Pak. Ini tabel itu target per bulan atau per minggu. Nah, untuk oh iya, Pak.
Wah, ber- ya. Oh, yang ini ya, yang penambahan bulan. Oh, iya, yang iya sebenarnya terjadi kesalahan penulisan ya, Bapak. Mungkin terima kasih banyak sudah diingatkan. Ini sebenarnya terjadi kesalahan penulisan di sini. Harusnya target per bulan. Ini bisa saya segera perbaiki. Terima kasih banyak mungkin dari Bapak Naufal ya. Nah, ini seharusnya target per bulan. Ini ada tulisan, salah penulisan teksnya. Jadi targetnya per bulan. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini bisa segera saya rubah. Oke. Untuk penambahan akun siswa. Baik Pak. Jadi ini ya, saya kembali ke dashboard guru. Oh ya sudah terlihat ya. Sini ada kelas. Nah, terus pada kelas ini sebelum menambahkan siswa, Bapak Ibu itu menambahkan maaf, sebelum menambahkan siswa harus menambahkan kelas terlebih dahulu ya. Jadi dia akan ditambahkan di kelas mana? Ya, contohnya di 12 multimedia 2 ini. Nah, untuk menambahkan siswa cukup diklik tambah saja. Tambah, kemudian di sini nama siswa dan juga alamat email dari si siswa. Untuk alamat email tersebut, alamat email di sini untuk email, untuk si siswa untuk login ya. Oke, saya ulang. Jadi di awal pada tata kelas, nah ini bisa memilih kelas ya untuk ditambahkan siswanya. Contohnya di sini saya ada eh, 12 multimedia 2. Ini. Kemudian bisa klik tambah. Nah, di sini ada kolom nama dan juga alamat email. Yang pertama nama dari si siswa dan juga yang kedua ada alamat email dari si siswa. Nah, untuk alamat email ini em, bisa dari si siswa maupun bisa dibuat oleh guru ya. Tapi itu untuk itu bebas ya sesuai ketentuan dari Bapak Ibu guru sendiri. Di sini contohnya tadi kan saya buat namanya Bayu. Sekarang coba saya bikin namanya nama saya sendiri deh. Gus. Alamat emailnya ya ini saya menggunakan email pribadi jadi contohnya gus@gmail.com. Nah, cukup seperti ini dan kirim. Nah, seperti itu. Terima kasih kembali Ibu Umi. Oke, silakan ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang bertanya, mungkin bisa saya tunggu ya.
Misi Bapak Ibu Guru, jika ada yang bertanya atau mendapat kendala, silakan ya bisa raise hand atau melalui kolom chat ya. Saya tunggu ya mungkin sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang, Bapak. Izin bertanya, Ya, silakan Ibu. Silakan Bu. terkait tabel omset ini kan kebetulan nanti ada pengumpulan tugas juga ya. Halo, Pak. Ya, silakan bisa dilanjut Ibu. Ya, untuk tabel omset sendiri kan memang nanti ada pendataan. Terus pendataannya mungkin dari omset anak-anak juga. Nah, ini berkaitan sama pembuatan NIB, Pak. Kan kebetulan kita itu satu tim 6 orang ya. Untuk anak-anak yang baru memulai usaha, apakah tidak apa-apa jika omsetnya sedikit atau masih eh, berada di angka nol? Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Mungkin dari pertanyaan Ibu, di sini saya pasarkan ke Arya ya. Jadi untuk di luar permasalahan aplikasi, saya tidak memiliki kewenangan ya untuk menjawab hal tersebut. Mungkin Kak Arya bisa menjawab atau Kak Akbar. Mungkin untuk pertanyaan Ibu tadi kan termasuk teknisnya ke teknis penugasan ya Bu. Nanti mungkin Betul, Pak. saya klarifikasikan dulu ya Bu ke admin teknis pengumpulan tugasnya, nanti ke Pak Raka atau ke Mas Akbar. Nanti mungkin jawabannya akan saya share di grup atau mungkin langsung ke Ibu nanti. Baik, Pak. Nah, Ya. untuk pengumpulan tugas omset ini jadinya gimana, Pak? Dari aplikasi atau dari spreadsheet? Boleh memilih. Dari aplikasi atau dari apa Bu? Spreadsheet yang tadi, Pak. Untuk pengumpulan yang omset. Ya, pembuatannya. Untuk linknya, untuk formnya udah di-share atau belum ya? Coba sebentar.
Ya, sampai. Baik, mungkin sambil menunggu jawaban dari Kak Arya, ini Bapak Ibu jangan lupa melakukan presensi untuk pertemuan hari ini. Sudah tersedia di kolom chat Zoom. Ya, permisi Mas Arya, suara saya terdengar. Mohon maaf, agak lama. Tadi saya udah diobrolin sama Mas Akbar. Mungkin untuk format pengumpulan tugasnya bisa disesuaikan dengan instruktur yang memberikan tugas ya, Bu. Jadi mungkin untuk perihal omset, saya balikkan lagi ke Mas Raka, mungkin baiknya menggunakan spreadsheet atau apa Mas, mungkin yang paling simple aja gitu. Yang tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu membebani dalam pengerjaannya Mas. Karena kita dari teknis di Google Form itu kita udah cuma untuk melampirkan filenya aja gitu. Jadi untuk formatnya mungkin Mas Raka baiknya paling simpelnya yang pakai apa Mas? Apakah Oke, menggunakan baik. spreadsheet atau Eh, Oke, baik ya. Terima kasih. Mungkin gini ya, mungkin ini terjadi mungkin untuk penugasan tabel omset sendiri itu kalau nggak salah bukan dari saya yang saya, karena saya sebenarnya tidak instruksi untuk penugasan. Saya mendemokan. Untuk penugasan tabel omset nanti akan kami tanyakan kepada Bu Destia karena sebelumnya Bu Destia yang menjelaskan mengenai tabel omset. Untuk penugasannya nanti akan kami konfirmasi lagi untuk menggunakan spreadsheet atau menggunakan website ini. Jadi bisa ditunggu kabarnya lewat grup. Begitu Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Tes tes. Tes. Nah, jadi Bapak Ibu, saya di sini ibaratnya selaku operator ya atau developer dari aplikasi PKK. Jadi ketika Bapak Ibu mendapat kendala, bisa langsung ya menghubungi nomor yang disediakan di halaman login page maupun eh, bisa ya menghubungi nomor sekretariat Gema. Nah, ini nomor sekretariat Gema juga sudah saya cantumkan di halaman login, di halaman masuk di awal ya. Bisa diklik, ini saya ulang. Nah, dia akan hubung ke akun sekretariat Gema. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kendala ya, atau tadi saya berterima kasih banyak kepada Bapak. Jadi ternyata terdapat ada tipe penulisan. Itu saya sangat berterima kasih banyak karena nanti bisa segera saya perbaiki, ya, saya evaluasi. Jadi untuk permasalahan aplikasi bisa eh, bersangkutan dengan saya. Kemudian di luar itu, mohon maaf, saya eh, tidak memiliki kewenangan ya, seperti penugasan tadi dan sebagainya. Seperti itu. Eh, Sampai sini, apakah ada Bapak Ibu guru yang eh, memiliki pertanyaan? Sebelum saya kembalikan ke Mas Arya ya.
Ya, saya sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi. Dan untuk masalah penggunaan dari aplikasi PKK ini akan kita lakukan setiap hari ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir nanti ketika ada hal yang sekiranya Bapak Ibu tidak paham, kita setiap hari akan eh, sampai itu ya, sampai pertemuan akhir nanti pertemuan eh, Zoom pada tanggal berapa ya? 24 kalau nggak salah. Jadi nanti akan kita monitoring terus mengenai objeknya dan juga eh, penggunaan aplikasi PKK sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin pada hari ini saya Oke, terima kasih para Mas Raka. Mungkin tadi terkait pertanyaan format ya, untuk format penugasannya nanti akan kita pastikan lagi kepada instruktur yang bersangkutan, baiknya gitu, paling simpelnya menggunakan apa tadi, antara entah itu menggunakan spreadsheet atau apa. Nanti kita pastikan lagi secepatnya dan akan jawabannya akan kita share di grup WA. Mungkin barangkali ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Jadi sekalian nanti akan kami tanyakan ke instruktur yang bersangkutan. Barangkali ada dari segi penugasannya atau mungkin dari materinya yang kurang jelas. Barang kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi hari ini mungkin cukup sekian ya, Bapak Ibu. Karena kita jadwalnya mungkin agak lebih cepat sedikit. Jadi mungkin tadi jawaban yang tadi akan kami sampaikan secepatnya, nanti akan langsung kami tanyakan. Jadi untuk penugasan tadi teknisnya formatnya seperti apa. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas waktunya untuk hari ini. Insya Allah kita akan melaksanakan pertemuan lagi besok. Itu sama, masih sama. Jadi sampai hari 22, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sampai hari Kamis kemungkinan itu materinya sama, jadi memang penjelasan tentang omset dan mungkin menggunakan aplikasi PKK atau KWU. Dan mungkin ada penjelasan juga secara rinci tentang penggunaan aplikasi ini oleh masyarakat ataupun Mbak Catherine. Dan pertemuan besok jamnya masih sama, yaitu pertemuan akan dilaksanakan pada pukul 13.00 atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Baik, mungkin bila mana tidak ada pertanyaan, maka pertemuan hari ini akan kita cukupkan dulu untuk sekian. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.